Geng, sebelum kita mulai konten kali ini, ya, gue pengen disclaimer dulu bahwa pembahasan ini selain mengandung pembelajaran buat kita semua, tapi juga mengandung sesuatu yang menurut gue sangat mengiris hati gitu ya. Gue membuat pembahasan ini bukan untuk melanggar peraturan YouTube, bukan untuk melanggar apapun yang sudah menjadi batasan-batasan untuk dibahas di YouTube. Tapi ini murni sebuah informasi dan semoga bisa menjadi edukasi untuk kita semua, terutama anak-anak Indonesia. Nah, jadi geng, gue pengen nanya dulu ke kalian ya. Gimana perasaan kalian kalau misalkan kalian adalah orang tua yang setiap hari banting tulang untuk kebutuhan anak, menyekolahkan mereka dan berharap nantinya mereka bisa sukses ketika dewasa. Tapi tiba-tiba di tengah perjalanan tersebut, kalian harus menerima kenyataan pahit mendengar kabar bahwa anak kalian tersebut harus pergi untuk selama-lamanya. Bukan karena sesuatu yang alami, kayak sakit atau memang ya apalah gitu ya. Tapi ini justru karena direnggut nyawanya oleh orang lain alias dieksekusi. Apa perasaan kalian? Coba kalian tuliskan deh di kolom komentar. Kalau gue jujur aja, semua harapan udah pasti pupus. Masa depan yang diimpi-impikan sebagai orang tua terhadap anak pun langsung sirna semuanya. Dan ya, gue yakin jika kalian berada di posisi itu juga pasti sama gitu ya. Di pembahasan kali ini kita bakal membahas insiden tersebut. Insiden seperti yang ya gue ajak kalian untuk membayangkan tadi. Dialami oleh orang tua dari seorang perempuan asal Lamongan, Jawa Timur, yang mana anaknya menjadi korban dari aksi penghilangan nyawa mengerikan. Aksinya sadis, sampai viral banget. Sebab ya anaknya ini berakhir dipisah-pisahkan. Kalian paham ya? Mungkin di dalam pembahasan ini agar lebih nyaman untuk didengar, lebih friendly untuk semua kalangan dan semua umur, dan tidak melanggar aturan YouTube, akan banyak kalimat-kalimat atau kata-kata yang gue plesetkan atau gue rubah menjadi lebih soft, lebih aman untuk didengar oleh kalian-kalian yang mungkin masih di bawah umur. Karena pembahasan ini menurut gue penting banget sebagai pembelajaran, penting banget untuk semua umur mendengar pembahasan ini, mulai dari orang tua sampai anak-anaknya. Yaitu tadi, supaya menjadi pembelajaran dan edukasi untuk kita semua. Oke? Kasus ini rame banget dibicarakan, geng. Karena pelakunya itu benar-benar kayak di luar akal sehat lah. Dan kita gak pernah membayangkan bahwa ada orang sesadis ini di negara kita Indonesia. Nah, bagaimana kronologi selengkapnya dari kasus yang satu ini? Gue bakal bahas selengkap-lengkapnya, jadi kalian dengar dari awal sampai selesai. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Kita akan membahas dulu ya soal kronologi bagaimana awal mula korban ditemukan. Jadi geng, semua ini berawal pada hari Sabtu tanggal 6 September 2025. Ada seorang warga Dusun Pacet Selatan, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, bernama Suliswanto. Bersama dengan keponakannya, tiba-tiba dia hendak mencari rumput di tepi jalan raya Pacet Cangar untuk pakan ternak. Kejadiannya sekitar jam 10:30 pagi. Karena hal tersebut, mereka mendekati semak belukar dan mau mengambil rumput dari sana. Namun semakin mereka mendekat ke arah semak-semak, tiba-tiba Suliswanto ini melihat ada yang aneh di sana. Sesuatu yang gak bisa digambarkan menjadi hal yang biasa lah di semak-semak tersebut. Yaitu adanya potongan daging-daging kecil. Secara logikanya ya, itu daging apa? Kalau daging sapi ngapain dibuang? Kalau misalkan itu daging hewan yang bisa dikonsumsi, kenapa dibuang? Apakah busuk? Atau gimana? Pada awalnya, dia ini mengira potongan itu ya berasal dari hewan liar yang mungkin dimangsa oleh hewan buas, ya kan? Hewan lain. Atau ya bekas makanan hewan liar lah. Nah, Suliswanto pun langsung memeriksa. Dan dia ingin mengetahui lebih jauh. Dan dia bergerak sekitar 2 meter ke arah timur dari tempat dia berdiri tadi. Tapi ketika Suliswanto mendekat, yang terlihat bukanlah bagian tubuh hewan, melainkan dia menemukan bagian tubuh, ya tepatnya adalah bagian kaki. Suliswanto mengaku kalau 1 minggu sebelumnya dia juga sempat menemukan potongan lain, kecil-kecil juga. Tapi dia mengabaikan hal itu. Dia kira itu sisa dari hewan juga. Karena itu di kawasan hutan Tahura Raden Surjo. Ya kan? Dia gak mengira kalau itu adalah hal-hal yang aneh atau yang lain-lain. Setelah penemuan kedua dan dia yakin yang dia lihat itu adalah bukan bagian dari hewan,
Suliswanto ini kemudian melaporkan kejadian ini ke perangkat desa yang diteruskan kepada pihak kepolisian. Nah, mendapatkan laporan itu, Polresta Mojokerto bersama dengan unit Inafis dengan cepat datang ke lokasi kejadian dan melakukan penyisiran di area sekitar tempat Suliswanto menemukan potongan tadi. Polisi dari awal sudah curiga, ini udah pasti korban penghilangan nyawa. Dan bagian tubuhnya ya sudah dipisah-pisahkan untuk disebarkan demi menghilangkan jejak. Untuk itu ya, untuk bisa menemukan bagian yang lain, polisi mengerahkan anjing pelacak K9 milik Polda Jatim jenis Labrador agar memudahkan proses pencarian. Nah, di sini nih ada ilmu juga ya buat teman-teman yang mungkin belum tahu. Kok bisa sih polisi bisa gampang mencari pelaku misalkan, atau bagian tubuh yang udah terpisah-pisah kok bisa dicari bagian lainnya. Nah, itu adalah kinerja anjing pelacak, geng. Karena indera penciuman mereka itu tajam banget. Mereka akan mencari bau yang sama di lokasi yang berbeda. Makanya kalau misalkan nyari tersangka, dikasihnya tuh baju bekas tersangka pakai. Bau keringatnya itu bakal diincer sama si anjing itu. Terus geng, polisi juga dibantu oleh relawan di dalam pencarian tersebut. Dan singkat cerita, anjing pelacak berhasil menemukan bagian potongan lain, yaitu telapak tangan bagian kanan. Padahal tempat di mana anjing pelacak itu menemukan sudah sempat diperiksa sebelumnya oleh polisi dan juga relawan. Namun ketika itu nggak ada satupun yang melihat. Barulah berhasil ya karena ada anjing pelacak. Dan kondisi potongan yang ditemukan tersebut sudah rusak karena udah banyak sayatan. Potongan tersebut ya langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk kemudian diidentifikasi. Proses pencarian kembali bagian potongan yang lain dilanjutkan oleh polisi. Terus geng, secara total polisi berhasil menemukan 66 potongan yang terdiri dari jaringan otot, lemak, kulit bagian kepala, kaki kiri, dan pergelangan tangan. Nah, kulit kepala ditemukan lengkap dengan rambut hitam lurus sepanjang 14 cm yang menandakan bahwa ini artinya perempuan. Dan rata-rata potongan-potongan itu ditemukan berukuran 17 x 17 cm. Jadi udah kayak apa ya? Maaf ya, udah kayak Lego gitu dipotong-potongnya. Dan semua potongan tersebut dibawa ke Rumah Sakit Pendidikan atau Pusdik Sabara Porong. Pada saat itu, rumah sakit sudah menerima sekitar 310 potongan yang udah ditemukan. Dan rumah sakit itu menerima potongan tersebut secara bertahap. Nah, jadi nggak langsung dikirimkan semuanya sekaligus. Karena kondisi dari telapak tangan ini udah rusak akibat luka sayatan, sedikit menghambat proses identifikasi. Karena ya pasti sidik jarinya juga udah rusak. Jadi nggak bisa dicek ini siapa. Tapi geng, tim Inafis Satreskrim Polresta Mojokerto berupaya sebisa mungkin agar bisa menggunakan sidik jari tersebut untuk mengetahui identitas dari si korban. Dan upaya tersebut membuahkan hasil. Pihak kepolisian berhasil menemukan identitas secara akurat, yaitu korban bernama Tiara Angelina Saraswati. Dan anggota dari kepolisian langsung dikirim ke rumah Tiara untuk memberitahukan informasi mengenai kondisi dari Tiara yang ditemukan dalam keadaan yang begitu tragis. Jadi kagetlah, shock di saat itu keluarganya, seakan tidak percaya dengan berita ini. Nah, jadi itu dia ya, kronologi pertama kali kasus ini bisa terkuak. Diawali dengan penemuan potongannya dulu, diidentifikasi itu siapa, dan nama Tiara Angelina Saraswati pun muncul. Nah, sekarang kita bakal membahas background kehidupan dari Tiara. Siapakah dia? Sampai akhirnya nanti akan mengarah kepada si pelakunya. Jadi geng, Tiara ini merupakan warga dari RT 003 RW 003 Desa Made, Kecamatan atau Kabupaten Lamongan, yang mana dia lahir tanggal 12 Agustus tahun 2000. Dia ini adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Adik perempuannya berinisial R masih duduk di bangku kelas 11 SMA. Ayahnya yang bernama Setiawan Darmadi berprofesi sebagai pedagang. Beliau bersama dengan ibunya Tiara yang diketahui bernama Evi itu pernah berjualan es tebu. Ya mungkin karena pembelinya sepi, jadinya orang tua Tiara ini mengganti jualan mereka jadi jualan sempol di depan Masjid Agung Lamongan. Hasil dari jualan tersebut digunakan oleh kedua orang tuanya ini untuk biaya sekolah kedua putrinya termasuk Tiara. Dan dari jualannya tersebut ya, Setiawan dan Evi menjadi sosok orang tua yang berhasil membawa Tiara ke jenjang pendidikan yang tinggi. Yang mana setelah Tiara lulus SD, dia lanjut di SMP favorit Lamongan, terus lanjut lagi di SMA Darul Ulum
Peterongan, Jombang, sembari menimba ilmu di pesantren. Dan setelah lulus SMA, dia berkuliah di Universitas Trunojoyo, Madura pada tahun 2019 dengan mengambil program studi manajemen. Terus geng, dia lulus di tahun 2023 dengan IPK 3,75. Pinter, berprestasi. Jadi bisa dikatakan ya dia ini anak yang berhasil dididik dengan baik, lulus tepat waktu juga. Nah, namun geng, setelah dia lulus kuliah, Tiara masih tidak pulang ke kampung halaman. Dia justru memilih menetap di Surabaya. Dan selama berada di Surabaya, Tiara jarang berkomunikasi dengan keluarganya yang menetap di Lamongan. Bahkan dikatakan kalau Tiara tidak pernah pulang geng ke Lamongan. Entah apa alasannya, Tiara memilih menetap di Surabaya. Itu nggak diketahui apakah dia kerja di sana atau enggak. Soalnya ketika gue cari informasinya, belum ada yang menjelaskan Tiara ini bekerja di mana. Dan ketika gue melihat akun LinkedIn-nya, tidak ada keterangan Tiara bekerja sebagai apa dan di mana. Terus kemudian, Tiara ini diketahui menjalin hubungan asmara dengan seorang pria yang bernama Alfi Maulana yang sudah berlangsung selama 5 tahun hubungannya. Itu berarti hubungan tersebut dimulai sejak Tiara masih berkuliah di Universitas Trunojoyo. Alfi ini sendiri merupakan lulusan dari kampus yang sama, tapi beda jurusan dengan Tiara. Dia mengambil jurusan teknik informatika. Namun ada informasi lain yang menyebutkan kalau Alfi kuliah di jurusan matematika. Jadi bisa dikatakan mereka ini bisa berpacaran karena berada di satu lingkungan kampus yang sama, sehingga memutuskan untuk menjalani hubungan tersebut. Nah, lalu Alfi ini siapa? Jadi, Alfi ini adalah seorang pria asal dusun Aek Paying Tengah, Desa Aek Paying, Rantau Utara, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Ya, orang Medan. Bisa dikatakan Medan gak ya? Karena kan Sumatera Utara itu luas ya. Yang jelas dia orang Sumatera Utara. Dia mengenyam pendidikan SMP di Medan tahun 2015 dan kelas 2 SMA di Jombang tahun 2018. Dan Alfi diketahui pernah bekerja sebagai tukang jagal hewan. Dari sini aja udah merinding ya, tukang jagal hewan ya. Cuma pekerjaannya itu tidak dilakukan full time. Tapi yang jelas ya, dia punya pengalaman, punya itu pernah gitu ya menjalankan tugas sebagai penjagal hewan. Jadi kayak potong memotong daging perdagingan tuh udah gak asing buat dia. Dia biasanya bekerja di momen-momen tertentu ketika jasanya dibutuhkan. Contohnya ketika momen Idul Adha misalkan. Dan mungkin ketika permintaan terhadap daging sedang meningkat, nah barulah dia bekerja. Tercatat, dia ini pernah menjadi tukang jagal hewan kurban lebih dari 3 kali. Namun dia gak lama tuh menjadi tukang jagal. Karena setelahnya dia memilih bekerja sebagai driver ojek online di Surabaya. Nah, karena pekerjaannya ini, Alfi sering mengambil orderan sampai larut malam. Dan selama di Surabaya, Alfi ini tinggal di sebuah kos-kosan bersama dengan pacarnya, yaitu Tiara, yang berlokasi di Jalan Raya Lidah Wetan, Kelurahan Lidah Wetan, Lakar Santri, Surabaya. Para tetangga kosnya itu taunya mereka sudah menikah secara siri, karena Alfi sendiri yang mengaku kepada para tetangga kalau dia dan Tiara udah menikah secara siri, yang padahal sebenarnya mereka berdua belum terikat hubungan pernikahan. Terus Indah, salah satu tetangga kos yang kosannya persis di sebelah kamar Alfi, juga mengatakan hal yang sama. Dugaan kalau mereka sudah menikah dikarenakan sejak bulan April 2025, Alfi sudah tinggal bersama dengan Tiara. Dan Indah sendiri tidak menyangka kalau ternyata mereka bukanlah pasangan suami istri. Soalnya Alfi dan Tiara tidak pernah berbaur dengan tetangga kos yang lain. Indah sendiri tidak pernah melihat Tiara ini keluar dari kos. Jadi dia sendiri sebenarnya nggak tahu apakah Tiara ini ketika itu berada di dalam kamar atau enggak. Jadi kayak jarang banget kelihatan. Nah cuma kalau Alfi yang sedang keluar atau bertemu dengan tetangga kos lain, dia cukup sering menyapa ya, cukup ramah, tapi nggak bergaul gitu geng. Nah terus geng, hal yang sama juga disampaikan oleh Heru. Ini adalah ketua RT setempat. Heru ini sering melihat Alfi yang biasanya membeli makanan di dekat kosan. Kalau dia bertemu dengan Heru atau tetangga kos yang lain, biasanya dia cuma menyapa dengan mengucap monggo gitu doang. Dan Alfi menurut Heru adalah sosok yang pendiam, tertutup, nggak banyak berinteraksi. Dan Heru juga mengatakan bahwa pihaknya selama ini sudah meminta KTP para penghuni kos supaya dicatat oleh RT. Dari 6 kamar di kos-kosan tersebut, cuma 5 penghuni kos aja yang memberikan identitas mereka kepada si pengurus RT. Berarti tersisa 1 orang, yaitu adalah Alfi, yang tidak pernah memberikan KTP-nya.
Nah sementara itu, Budi selaku pemilik dari kos-kosan tempat Alfi dan Tiara tinggal itu bilang kalau dia sudah meminta identitas Alfi sejak pertama kali menempati kosan tersebut. Tapi Alfi selalu beralasan kalau KTP-nya masih tertinggal di Sumatera, tempat asalnya. Nah karena tidak ada KTP, pemilik kos ini dan juga RT tidak bisa mengkonfirmasi apakah benar Alfi dan Tiara sudah menikah atau belum. Makanya pada saat itu orang-orang di sekitar tempat tinggal tersebut meyakini mereka sudah menikah. Nah lalu ada keterangan lain nih geng, dari Sukindro namanya. Ini adalah ketua RW yang menyebutkan kalau Alfi pernah membawa Tiara ke Pak Sukindro ini dan mengenalkannya sebagai pacarnya ketika mereka masih kuliah. Namun selama beberapa hari terakhir, Sukindro ini sudah tidak pernah lagi melihat Tiara. Dia juga menambahkan sebelum ke Surabaya, ibunya Tiara ya, yang namanya Evi itu pernah cerita kalau Tiara ini bekerja bersama Alfi di Surabaya. Jadi ya ibunya Tiara itu kenal dengan Alfi. Indah, tetangga kosnya tadi ya, yang kamarnya tepat berada di sebelah kamarnya Alfi dan Tiara, itu mengingat kalau dia sering mendengar Alfi dan Tiara ini bertengkar. Diawali dengan adanya ketukan pintu dari Alfi yang pulang larut malam. Tapi Alfi gak bisa langsung masuk gitu geng. Dia nunggu lama di luar dan baru dibuka oleh Tiara yang berada di dalam kamar. Dan ketika Alfi masuk ke dalam itulah akhirnya mereka bertengkar. Pertengkarannya luar biasa. Tapi meskipun dikatakan sering bertengkar ya, tapi sepertinya mereka ada rencana untuk membawa hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius. Ada kabar seharusnya tahun ini Alfi dan Tiara sudah punya rencana untuk mengadakan lamaran. Dan itu semua akan dilakukan setelah neneknya Tiara pulang haji. Nah namun di satu malam, pertengkaran yang terjadi di antara mereka bukanlah pertengkaran yang biasa. Bukan berbentuk cekcok belaka. Sebab di malam itu Tiara meregang nyawa di tangan Alfi. Nah sekarang kita bakal masuk ke dalam pembahasan mengenai kronologi aksi penghilangan nyawa yang dilakukan oleh Alfi terhadap Tiara. Jadi geng, aksi ini terjadi pada hari Sabtu malam, tanggal 30 Agustus tahun 2025, sekitar jam setengah 9 malam. Alfi ini sempat menjemput adiknya di Bandara Juanda, Sidoarjo untuk diantar ke pondok pesantren yang berlokasi di Jombang. Karena harus mengantar adiknya inilah, Alfi sampai di kosannya pada tengah malam. Alfi di saat itu nggak ujuk-ujuk pergi tanpa memberitahu Tiara. Sebab menurut keterangan dari Alfi, dia ini udah kasih tahu ke Tiara pada saat sebelumnya. Namun tak kenapa, pada saat Alfi pulang, Tiara justru marah ke Alfi. Nah namun ini adalah keterangan dari si pelaku ya geng. Jadi kita nggak bisa 100% percaya karena korban udah nggak bisa ngasih keterangan. Nah cuma keterangan yang bisa gue dapatkan ya cuma ini ya kan. Nah mohon maaf nih kalau keterangannya ya apa adanya ya geng, yang berasal dari si pelaku. Oke kita lanjutkan. Menurut Alfi, di saat itu Tiara justru marah ke dia karena pulang larut malam. Marahnya Tiara ini dengan cara mengunci Alfi dari dalam, sehingga Alfi gak bisa masuk ke dalam kos. Alfi di saat itu sampai menunggu hingga 1 jam lamanya di luar. Sampai pada akhirnya setelah menunggu cukup lama, Tiara baru membuka pintu dan memperbolehkan Alfi untuk masuk. Yang mana pada saat itu waktu sudah menunjukkan tengah malam. Namun layaknya seorang perempuan yang masih marah, Tiara gak acuh terhadap Alfi. Dia diam tanpa sepatah kata pun keluar dari mulutnya dan langsung masuk ke kamarnya yang berada di lantai 2 kos tersebut. Dari sini kita bisa menilai ya bahwa hubungan mereka itu agak-agak toksik sedikit lah. Ya namanya juga pacaran, pasti kan ada berantem-berantemnya. Pada saat Tiara masuk ke dalam kamar di lantai 2 itu, Alfi ini gak langsung beristirahat. Dia malah menuju ke dapur kos untuk mengambil sajam. Dan ketika jarum jam menunjukkan pukul 2 dini hari, Alfi menghampiri Tiara yang sedang duduk di tempat tidur dengan posisi membelakangi Alfi. Dia terus mendekati Tiara sambil menenteng sajam tadi dan tanpa basa-basi, Alfi langsung melakukan tindakan yang mengerikan itu tepat ke arah lehernya Tiara. Tiara di saat itu belum sempat menengok, bahkan mungkin gak tahu kalau Alfi sedang mendekati dia. Dan di saat itu pun kejadiannya begitu cepat, Tiara pun meregang nyawa. Dengan amarah yang masih memuncak, Alfi ini mencari cara untuk bisa menghilangkan jejak kejahatannya. Dibanding dia harus membuang Tiara tadi yang udah dia habisi dan itu berpotensi untuk akan mudah ketahuan. Nah disitulah dia memilih untuk memisah-misahkannya aja. Dengan pengalaman dia yang pernah bekerja sebagai tukang jagal hewan, tentunya aksi tersebut bukan hal yang sulit buat dia. Dia udah ada pengalaman dan udah ada keberanian. Setelah memutuskan untuk mau diapakan nih ya Tiara ini, lalu dia membawa Tiara tadi yang sudah tidak bernyawa ke dalam kamar mandi kos yang berada di lantai 1.
Di sanalah dia melakukan aksi mengerikan tersebut. Nah, dia memisah-misahkannya menjadi ratusan potongan. Dan untuk membantu aksinya tersebut, dia menggunakan sajam khusus untuk daging. Terus ada gunting dahan serta palu. Nah, sesekali setelah dia memisah-misahkan, dia juga mengasah sajam itu menggunakan alat pengasah. Setelah selesai, potongan tadi dia bungkus menggunakan tas merah. Setelah beres semua, dia bawa tas merah itu menggunakan sepeda motor dengan nomor polisi W6414AR dan pergi dari kos sekitar jam 4 subuh. Jadi, katanya sih dia bisa memisah-misahkan itu semua tuh hanya dalam waktu 2 jam. Gokil juga ya. Dan dia menuju ke jalur Pacet Cangar, tepatnya di Dusun Pacet Selatan, Desa Pacet, Mojokerto. Sekitar jam 5:30 pagi dia sampai di sana. Dengan tenang dia membuang bagian demi bagian tersebut di semak-semak. Pokoknya dipisah-pisah. Nah, potongan-potongan tersebut berceceran dengan jarak yang cukup jauh. Ada yang 50 meter, ada yang 100 meter. Tapi nggak semuanya dia buang. Ada potongan-potongan lain yang masih dia simpan di dalam 2 kantong plastik hitam. Terus dia masukkan di balik laci lemari kosnya. Kebayang tuh ya. Hari-hari dia hidup dengan potongan itu. Dan jumlah potongan itu mencapai 247 potong dan 22 gigi. Ada juga yang dia kubur di depan kosnya, yaitu berupa bagian ini dan bagian ini. Serem banget. Dikatakan ya geng, kalau sebenarnya Alfi ini sempat menyembunyikan yang dia kubur tadi di sebuah rumah kosong yang lokasinya persis di depan kos, yang cuma dipisahkan oleh jalan gang sempit. Dia berpikir kalau itu diletakkan di sana di dalam rumah tersebut nggak akan ada yang tahu sebab rumah itu nggak pernah ditengok oleh siapapun. Namun tiba-tiba dia berubah pikiran karena dia takut ketahuan Alfi ini memutuskan untuk mengambilnya lagi. Dan cara Alfi menuju ke rumah kosong itu juga cerdik banget geng. Dia nggak lewat jalan gang sempit di depan kosnya, melainkan dengan melompat dari lantai 2 kosnya. Soalnya jarak lantai 2 kosnya dengan rooftop rumah kosong itu nggak sampai 1 meter. Dan pada saat Alfi kembali ke rumah kosong itu untuk mengambil kembali potongan tersebut ternyata ada tulang bagian punggung yang jatuh sehingga tertinggal di rooftop rumah itu. Jadi kira-kira ada 3 lokasi di mana dia menyebarkan potongan tersebut. Yang pertama di jalur Pacet Cangar, terus kemudian di kosnya sendiri dan di rumah kosong itu. Ketika polisi pada akhirnya berhasil mengungkap identitas dari potongan-potongan tersebut yang bernama Tiara, dari keterangan keluarga polisi mendapatkan informasi kalau Tiara ini memiliki seorang pacar, yaitu Alfi. Nah, dan Alfi langsung menjadi daftar pertama orang yang dicurigai oleh polisi. Polisi kemudian menuju ke kediaman kos dari Alfi ini pada hari Minggu tanggal 7 September 2025 sekitar jam 1:10 dini hari. Polisi di saat itu langsung mendobrak pintu kos Alfi. Di saat itu ada Heru juga yang mendampingi polisi dalam penggerebekan tersebut. Nah, Heru ini mengatakan sebelum menangkap Alfi, sejumlah polisi menggunakan 4 mobil datang ke rumahnya dan mengatakan akan melakukan penangkapan terhadap Alfi yang menjadi terduga pelaku penghilangan nyawa dan orang yang memisah-misahkan Tiara ini. Dan untuk itu, Heru selaku ketua RT diminta untuk mendampingi penggerebekan tersebut. Dan pada saat didobrak Alfi terlihat sedang santai-santai aja seperti gak terjadi apa-apa. Meskipun begitu, Alfi sempat melakukan perlawanan ketika ditangkap sehingga polisi terpaksa mengeluarkan peringatan dengan timah panas. Kemudian polisi langsung menggeledah seisi kamar kos dan akhirnya ditemukanlah adanya potongan-potongan tadi di dalam laci lemari. Lalu ditemukan lagi bagian punggung tadi tulang yang tertinggal di atap rooftop rumah kosong tadi geng. Setelah dia berhasil ditangkap, polisi kemudian membawa dia ke kantor untuk dimintai keterangan terkait motif dari apa yang dia lakukan ini. Nah, sekarang kita bakal masuk nih geng ke dalam pembahasan mengenai motif Alfi melakukan hal tersebut. Jadi geng, di dalam konferensi pers, Alfi mengaku selama menjalin hubungan asmara dengan Tiara, hubungannya itu ternyata tidak berjalan mulus. Ya, tapi kalau itu alasannya kayaknya aneh aja ya. Kayaknya nggak ada deh hubungan pacaran, hubungan rumah tangga bahkan yang sudah menikah tuh mulus-mulus aja. Pasti ada berantem-berantemnya. Dan itulah bumbu dari hubungan itu sendiri gitu kan. Kalau flat-flat aja mana seru gitu. Seperti yang gue katakan sebelumnya, mereka berdua sering bertengkar geng. Alfi mengaku karena terus-menerus bertengkar dengan Tiara, dia sudah memendam amarah sejak lama. Menurut dia, Tiara ini punya sifat yang temperamen dan semena-mena yang membuat Alfi jadi perlahan-lahan punya dendam dengan Tiara. Semuanya jadi seperti bom waktu.
Pada akhirnya Alfi sudah nggak bisa lagi memendam semua kemarahannya karena terus-menerus mendapatkan perlakuan kayak gitu. Hingga terjadilah insiden tragis yang merenggut nyawa Tiara dengan cara yang tidak pernah terbayangkan. Namun gak cuma itu geng, alasan Alfi memutuskan untuk melakukan aksi kejinya. Sebab Alfi nekat melakukan itu juga disebabkan permasalahan lain, yaitu terkait asmara dan ekonomi. Dari keterangan Alfi, Tiara menuntut Alfi agar memenuhi kebutuhannya Tiara dengan membeli barang-barang dan memenuhi kehidupan glamornya. Nah itu menurut keterangan Alfi. Lagi-lagi gue ingatkan kalian gak bisa 100% percaya dengan keterangan Alfi ini. Karena dia pelaku. Kita gak bisa meminta keterangan dari korban yang sudah gak ada gitu kan. Terus selanjutnya, hal tersebut sangat sulit dipenuhi oleh Alfi yang hanya berprofesi sebagai driver ojol. Apalagi Tiara yang masih belum bekerja sehingga sumber finansial hanya datang dari pendapatan Alfi. Dan di sosial media pun tersebar video ketika Tiara masih hidup, yang mana dia lagi tiktokan sambil mirror selfie. Tiara merekam video menggunakan handphone Samsung Galaxy Z Flip, sebuah handphone flagship dari Samsung yang harganya di atas 10 juta. Orang-orang menilai kalau melihat dari background keluarganya yang orang tuanya ya berjualan sempol, tentu tidak mungkin untuk bisa membeli handphone tersebut kalau menurut netizen nih. Nah, jadilah dugaan menurut keterangan Alfi ini diiyakan oleh netizen. Netizen percaya kalau handphone tersebut adalah salah satu dari sekian permintaan Tiara kepada Alfi. Nah, tapi balik lagi kita nggak tahu ya, jangan-jangan memang Tiara yang beli pakai kredit mungkin atau apa, kita nggak tahu gitu ya. Tapi keterangan dari Alfi seperti itu. Dan Alfi juga mengatakan mereka sering bertengkar karena masalah sepele, sehingga membuat permasalahan di antara mereka jadi semakin runyam. Nah tapi yang jadi pertanyaan gue, seorang Alfi ini kalau udah merasa tertekan kenapa nggak putus aja? Aneh kan? Bukannya milih untuk memutuskan hubungan dengan Tiara, tapi dia malah tetap melanjutkan hubungan toksik kayak gitu. Nah dia sebagai laki-laki juga kayak gak tegas gitu. Nah namun menurut Alfi ya, bukan karena dia yang gak mau pisah. Kalau dari keterangan Alfi, dia sendiri sulit untuk berpisah dengan Tiara karena sifatnya Tiara tersebut yang temperamental. Jadi di satu sisi dia sebenarnya udah gak tahan, tapi di sisi lain dia juga gak bisa mengakhiri hubungan dengan Tiara sehingga dia merasa terjebak dan hanya bisa memendam dalam waktu yang lama. Nah sempat ada isu juga geng, kalau Tiara ini sedang mengandung. Makanya Alfi memutuskan untuk misah-misahkan Tiara biar nggak ketahuan, katanya sih gitu, tapi itu baru isu doang. Namun polisi sudah mengkonfirmasi ya kalau Tiara itu nggak mengandung, dan isu tersebut pun terbantahkan. Nah atas perbuatannya ini Alfi pun dijerat dengan pasal 340 tentang penghilangan nyawa berencana dengan ancaman hukuman paling maksimal yaitu hukuman metong. Hasil otopsinya masih harus menunggu geng, karena diperkirakan ini membutuhkan waktu sampai 1 bulan. Dan meskipun hasil otopsinya masih harus menunggu, potongan tadi ya dari Tiara itu sudah diserahkan ke keluarga yang terdiri dari 554 potongan dengan rincian 142 potongan bagian ini dan 23 pecahan ini ya. Terus ada gigi ya, terus ada 5 tulang bagian belakang, 350 keping pecahan tulang dan 1 tulang belakang atau tulang punggung. Dan ada 1 tulang rusuk pertama belakang. Intinya semuanya sudah ditempatkan di dalam satu wadah, yaitu peti berwarna putih, dan peti tersebut dimasukkan ke dalam mobil ambulans menuju ke rumah keluarga. Nah, jenazah sudah dimakamkan pada hari Selasa tanggal 9 September 2025. Jadi semuanya sudah terungkap terang benderang, dan kita doakan semoga korban ya diterima di sisi Yang Maha Kuasa amal ibadahnya, dan untuk keluarganya diberikan ketabahan. Amin ya rabbal alamin. Nah itu dia geng, kasus dari Tiara yang heboh banget di Indonesia. Gimana geng menurut kalian tentang kasus ini? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus mengerikan ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.